Halo my besot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film Kopet lagi ya guys ya, yang berjudul The Jester tahun 2023, yang pastinya kalian udah pada tahu dan udah pada nonton di channel lain. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang bernama John yang sedang galon akibat merindukan putri kecilnya yang bernama Emma. Kemudian si John pun berniat untuk menelepon putrinya dan meminta maaf atas kesalahan yang dulu pernah ia lakukan. Namun entah kesalahan seperti apa, putrinya itu tidak mau memaafkan si John. Di tengah kesedihan, tiba-tiba ada orang bertopeng badut datang menghampirinya. Kemudian si John pun berkata bahwa dia sudah berusaha meminta maaf ke putrinya, namun putrinya tidak mau memaafkan si John. Tanpa berkata-kata, orang itu pun akan melakukan sesuatu ke si John. Malang sekali, si John pun harus tutup usia setelah digantung bak jemuran kotor oleh orang misterius itu. Kira-kira teror seperti apa lagi yang akan dia lakukan? Tenang saja pemirsa, karena film pun baru saja dimulai. Singkat waktu di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke pemakamannya si John. Dan bisa kita lihat, si Emma tidak merasa sedih sedikit pun atas kematian ayahnya itu. Beda halnya dengan si Jesse yang tidak lain adalah adiknya si Emma, cuma beda mamah saja. Dia sangat sedih atas kehilangan ayahnya itu. Tidak lama kemudian datanglah teman-temannya si Jesse yang turut belasungkawa atas kematian ayahnya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Emma yang berniat untuk pulang sambil berteleponan dengan ibunya. Namun si Emma pun merasa heran saat melihat seseorang bertopeng hadir di pemakaman ayahnya sambil menari. Dirasa itu teman ayahnya, si Emma pun tidak terlalu memikirkannya. Singkat waktu lagi, beberapa lama kemudian kita pun diperlihatkan kedua orang bapak-bapak yang sedang beberes di pemakamannya si John. Namun si Mamang Engkus pun sangat kesal saat melihat bangku yang sudah ia bereskan kembali dipasang oleh si Kopet Jester. Kemudian dia pun berniat untuk menegurnya. Paul. Melihat temannya modar mengenaskan, si botak Paul pun berniat untuk menelepon polisi. Namun tiba-tiba malang sekali, si botak Paul pun harus menyusul rekannya ke alam barja. Di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Emma yang diajak ketemu oleh si Jesse di sebuah resto. Setelah bertemu, si Jesse yang mencoba memperbaiki hubungan dengan kakaknya itu pun berniat untuk memberikan foto masa kecilnya si Emma bersama ayahnya itu. Namun si Emma yang masih membenci ayahnya merasa foto itu sudah tidak penting lagi. Karena si Emma masih ingat perlakuan ayahnya yang dulu meninggalkan dia dan ibunya dan memilih menikah dengan ibunya si Jesse. Hingga sampai saat ini si Emma masih membenci ayahnya itu dan masih belum bisa menganggap si Jesse sebagai adiknya. Setelah meluapkan semua unek-uneknya, si Emma pun langsung pergi.
Kemudian saat di jalan, si Emma pun bertemu dengan psikopat Jester yang mengajak si Emma untuk bermain kartu. Namun dirasa itu pengamen jalanan, si Emma pun tidak memperdulikannya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Jessie yang sedang menonton TV sambil menikmati sebatang bako. Tidak lama kemudian si Jessie pun kedatangan teman-temannya yang mengajak si Jessie untuk pergi ke festival. Kembali lagi ke si Emma yang baru saja membeli sebotol Amer di sebuah minimarket. Namun saat di perjalanan, lagi-lagi si Emma pun bertemu dengan si Jester. Kesal karena selalu dibuntuti, si Emma pun berniat untuk memarahinya. Kemudian si Jester pun berniat menunjukkan sesuatu ke si Emma. Sontak saja si Emma pun sangat shock saat melihat psikopat Jester mendiskon umur tepat di hadapannya. Si Emma pun semakin ketakutan saat melihat psikopat Jester kembali hidup. Jelas saja dia yang ketakutan pun langsung ngabret. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Jessie dan teman-temannya yang sudah sampai di festival. Kemudian si Icih pun mengajak si Jessie untuk pergi ke labirin rumah hantu. Sesampainya di dalam, si Jessie yang kebanyakan bengong pun harus terpisah dengan teman-temannya. Setelah keluar dari rumah hantu, si Jessie pun curhat ke bestinya bahwa sekarang dia merasa sedih setelah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Karena sekarang dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Apalagi si Emma yang dia anggap keluarga satu-satunya tidak menganggapnya. Melihat bestinya seperti itu, si Iroh pun mencoba untuk menenangkannya. Kemudian kita dialihkan ke si Saeb sang penjaga minimarket. Tidak lama kemudian datanglah si Emma yang menceritakan apa yang baru saja dia alami. Namun jelas saja si Saeb tidak mempercayainya karena si Saeb merasa si Emma terlalu kebanyakan mabok. Dirasa percuma saja jika harus menjelaskan lagi, si Emma pun meminta izin ke toilet untuk membersihkan wajah yang berlumuran dengan darah. Setelah membersihkan wajahnya, si Emma pun bertemu dengan dua polisi. Kemudian si Emma pun menceritakan apa yang baru saja dia alami. Namun lagi-lagi dua polisi itu tidak mempercayainya. Tidak lama kemudian si Emma pun melihat psikopat Jester datang ke minimarket ini. Betapa kagetnya mereka saat melihat orang yang diceritakan si Emma ada di tempat ini. Kemudian si polisi pun berniat untuk menegurnya. Sontak saja si Bewok pun langsung panik saat melihat tangkurak rekannya tiba-tiba menghilang. Sementara itu si Saeb yang melihatnya pun bergegas keluar dari tempat ini. Si Emma pun berniat keluar juga, namun sueknya dia terpeleset dan pingsan.
Akibat ketakutan, si bewok pun malah menembak rekannya. Sementara itu si Emma yang baru saja sadar pun bergegas keluar dari minimarket ini. Hingga akhirnya si Emma pun berhasil lolos, namun sueknya dua polisi itu harus menjadi korban dari kekopetan si Jester. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Jess dan teman-temannya. Melihat si Jess yang selalu bengong, si Iroh pun meminta si Junet untuk mengawasinya, sementara dia akan pergi menemui si Kribo. Tidak lama kemudian setelah si Iroh pergi, si Jess pun melihat ayahnya dari kejauhan, kemudian dia pun berniat untuk menemuinya. Sementara itu si Junet yang lagi barang hakan pun didatangi oleh si Kopet Jester, kemudian si Kopet Jester pun akan menunjukkan aksi sulap kopetnya ke si Junet. What? What fucking dude? Malang sekali, setelah kehilangan semua giginya, kini si Junet pun harus kehilangan kedua matanya. Melihat si Jessie yang masih bengong, si Kribo pun berniat untuk menyadarkannya. Namun tiba-tiba Turn around! What the fuck? Ah! JC, run! Get out of it! melihat teman-temannya disakiti oleh si Jester, si Jessie pun meminta untuk menghentikan aksi kopetnya. Dia pun berjanji akan mengikuti semua kemauan si Jester. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Emma yang berniat untuk pulang, namun di tengah perjalanan dia pun mendapatkan telepon dari ibunya. Namun ternyata telepon itu dari si Kopet Jester yang menyerupai suara ibunya. Capek karena terus-menerus diteror, si Emma pun menanyakan tujuan si Jester yang selalu menelor dirinya. Kemudian si Jester pun menceritakan tentang si Jessie yang selalu berusaha menjalin hubungan dengan si Emma, namun si Emma tak pernah menganggapnya. Lalu si Jester pun memberikan pilihan ke si Emma, di mana si Emma boleh pergi dan mengikhlaskan si Jessie. Namun jika ingin si Jessie selamat, si Emma harus ikut dalam permainannya. Tak ingin kehilangan adiknya, si Emma pun berniat untuk ikut dalam permainan si Jester. Tidak lama kemudian si Emma pun melihat ayahnya yang berada di jembatan, kemudian dia pun berniat untuk menemuinya. Setelah bertemu dengan ayahnya, si Emma pun meminta maaf karena waktu itu dia tidak mau berbicara dengan ayahnya. Namun si John yang sudah kecewa berniat melakukan sesuatu. Sungguh tidak masuk di Nurul aing mah. Tiba-tiba si Emma terjatuh di sebuah kuburan tua. Tidak lama kemudian si Emma pun bertemu dengan si bocil Jessie. Namun dirasa ini hanya genjutsu si Jester, si Emma pun mengabaikannya dan bergegas untuk pergi. Tidak lama kemudian si Emma pun melihat sebuah rumah. Dirasa si Jessie disekap di rumah itu, dia pun bergegas untuk masuk. Sesampainya di dalam, si Emma pun bertemu lagi dengan ayahnya dan si Jessie. Kemudian si Jessie pun menyuruh si Emma untuk mendiskon umur agar hidupnya bisa lebih baik. Dirasa ini genjutsu dari si Jester lagi, si Emma pun berniat untuk mengakhirinya. Oh no, it got real. Akibat genjutsu yang si Jester buat, si Emma pun tanpa disengaja mencucuk si Jessie.
Melihat adiknya yang harus merasakan mules ekstrim, si Emma yang kesal pun berniat melakukan sesuatu ke si Jester. Namun bisa kita lihat setelah dicucuk beberapa kali oleh si Emma, si Kopet Jester tidak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian si Jester pun bergegas pergi meninggalkan si Emma dan si Jessie. Singkat waktu beberapa lama kemudian, setelah mendapatkan teror dari si Jester, kini si Emma pun memaafkan semua kesalahan ayahnya yang dulu pernah dia lakukan dan menerima baik kehadiran si Emma sebagai adiknya. Dan film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari The Jester tahun 2023. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.